dan mempersoalkan bahwa sesungguhnya rekaman CCTV tersebut tidaklah sah menjadi alat bukti untuk bisa membuktikan sesuatu di dalam perkara ini. Tapi ada optimis? Ya, selalu harus ada optimis. Kasus pembunuhan es kopi sianida kembali bergulir. Jessica Kumala Wongso kembali mengajukan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa ini merupakan salah satu upaya Jessica untuk mencari keadilan. Jessica diketahui telah bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024. Namun nampaknya kebebasan itu belumlah cukup bagi Jessica. PK yang diajukan Jessica untuk melepas label terpidana kasus pembunuhan es kopi sianida yang memvonis Jessica selama 20 tahun penjara karena dinilai terbukti melakukan pembunuhan terhadap Mirna pada tahun 2016 silam. Saat ini waktunya saya rasa tepat untuk mengajukan PK, itu aja. Sampai ya nggak bisa berkata-kata sih, tapi ya saya bersyukur temuan-temuan tersebut ya ditemukan. 2018 pernah mengajukan PK, nah tahun ini juga nih, gimana, yakin nggak bakal diterima sama? Saya hanya bisa berdoa aja, kalau masa depan nggak ada yang tahu. PK ini merupakan PK kedua yang diajukan oleh Jessica setelah yang pertama pada tahun 2008 lalu ditolak Mahkamah Agung. Lantas, apa yang membuat pihak Jessica yakin mengajukan lagi PK untuk kedua kalinya? Pertama ada novum, kedua ada kekhilafan hakim. Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver. Ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd gitu. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terangannya kami menggunakan ahli itu Risma Syarifal. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Sidang PK kedua Jessica telah mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari Selasa 29 Oktober kemarin, seorang saksi bernama Helmi Bostam dihadirkan dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas PK. Demi Tuhan, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah menemukan bukti atau novum yang akan diajukan dalam permohonan peninjauan kembali perkara Jessica Wongso. Saksi disumpah di hadapan majelis hakim bahwa dirinya telah menemukan novum atau bukti baru dalam kasus yang sempat menyita perhatian publik itu. Pada sidang PK ini, Jessica bersama kuasa hukum membawa novum atau bukti baru berupa kaset kopi tayang sebuah acara di stasiun TV nasional yang menampilkan pernyataan ayah Mirna, Darmawan Salihin. Di acara tersebut, Darmawan menyebut memiliki rekaman CCTV pada saat Jessica menuangkan sianida ke dalam kopi Mirna. Ayah Mirna juga mengaku rekaman itu tidak pernah dibawa ke meja sidang. Berdasarkan pengakuan itu, kuasa hukum Jessica menganggap barang bukti rekaman CCTV dalam persidangan kasus pembunuhan Mirna 2016 silam tidaklah sah. Bahwa dari awal kami telah menolak dan mempersoalkan bahwa sesungguhnya rekaman CCTV tersebut tidaklah sah menjadi alat bukti untuk bisa membuktikan sesuatu di dalam perkara ini. Karena prosedur pengambilan barang bukti itu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kuasa hukum Jessica meyakini
Rekaman CCTV di restoran Olivier yang ditampilkan dalam persidangan selama ini tidaklah utuh dan telah disunting. Mereka pun menduga rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti dalam persidangan itu telah disunting, direkayasa, sehingga terjadi penurunan kualitas resolusi video. Jessica Kumala Wongso yang hadir dalam sidang PK itu terlihat mengikuti jalannya persidangan secara seksama dan kerap menebar senyuman. Saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, hanya bisa berdoa aja. Jadi saya juga mau doa dan dukungan dari kalian semua, semoga semuanya lancar. Tadi saya lihat sejak Anda datang banyak senyum, apakah itu rasa optimisme Anda? Kenapa ya? Senyum ya, kalau dulu itu mungkin karena saya masih ditahan ya, sekarang saya udah bebas sih ya. Bersyarat ya? Lebih, walaupun bebas bersyarat, tapi lebih lebih bahagia daripada waktu itu. Tapi Anda optimis? Ya selalu harus ada optimisnya dalam ini. Sidang permohonan PK kedua ini menjadi asa besar bagi perempuan berusia 36 tahun ini untuk memulihkan nama baiknya. Kasus pembunuhan Eskopi Sianida beberapa tahun silam menjadi perhatian publik. Jessica Kumala Wongso diketahui telah menempuh semua upaya hukum. Dinyatakan bersalah di pengadilan pertama, Jessica kemudian mengajukan banding hingga kasasi. Namun majelis hakim tetap menjatuhkan vonis bersalah pada Jessica atas pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jessica juga diketahui pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, namun PK tersebut pun kandas. Kini, Jessica melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang telah ia jalani. Iya, tentu saja PK yang diajukannya kali ini harus bisa menunjukkan bukti baru yang kuat sebagai novum. Novum yang diajukan harus benar-benar bukti yang belum pernah diajukan pada sidang-sidang sebelumnya. Salah satu poin penting dalam persidangan kasus Eskopi Sianida ini adalah perdebatan mengenai waktu penambahan sianida ke dalam kopi. Dalam sebuah acara diskusi dengan Karni Ilyas di bulan Juni lalu, Otto Hasibuan yang kala itu menjadi kuasa hukum utama Jessica meyakini bahwa pembuktian adanya sianida dalam tubuh Wayan Mirna Salihin harus dilakukan. Ini tidak ada orang lain di dekat minuman selain Jessica. Dalam rentang waktu tersebut, Jessica masih menutupi minuman tersebut dengan beberapa paper bag. Tanya saya, Pak Otto tahu Nur Sabran dan Dr. Gilgal? Ya, saya tahu dan saya bisa jawab soal itu. Dan dengan mudah dan orang akan tertawa akan kalau mengetahui ini. Pak Karni, dia membuat suatu metode percobaan. Dan dia dengan percobaannya itu, dia bisa katanya membuat perhitungan, menghitung, dia tahu begitu mundur bahwa persis pada jam sekian, itulah Jessica memasukkan racun itu ke dalam. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apapun yang Anda lakukan, selama sianida itu tidak bisa dibuktikan ada di dalam tubuh Mirna, semua yang Anda katakan itu bagi saya tidak berarti. Anda harus buktikan dengan otopsi, Anda harus buktikan ada sianida di dalam tubuh korban yang jumlahnya bisa mematikan. Otto juga membeberkan CCTV yang digunakan sebagai bukti di persidangan sudah tak utuh lagi. CCTV yang ada di sana itu tidak diambil dengan berita secara resmi. Bukan polisi yang mengambil CCTV yang ada Oliver. Itu dia rekaman dari mana pun nggak tahu. Dan yang aslinya itu hilang. Nggak ada itu. Masternya itu nggak ada. Sehingga kita nggak tahu, ya boleh saya katakan yang dipilih-pilih saja yang ada di sana. Tidak, not the whole story darinya. Gambaran yang utuh dari situ. Lantas mereka dengan logika mereka mengatakan, Rangga tidak mungkin. Karena ada CCTV, ya kan? Terus kemudian si Radar juga nggak mungkin. Itu kan karena kalau dari sana, kalau di sana kan panas katanya. Kopinya nanti dikasih kopi, jadi nggak ada masalah dan sebagainya.
Yang mungkin hanya Jessica. Karena apa? Karena dia yang paling lama di dalam menguasai kopi itu. Ini mana circumstantial evidence-nya? Ini kan kesimpulan kalian gitu loh. Ingat, lantas dikatakan, kalau nggak si Jessica siapa lagi? Siapa? Ketika Anda berkata siapa, di situ berarti Anda ragu. Berbeda dengan Otto, pihak keluarga Mirna meyakini bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Kan dia belum lihat CCTV, kita udah lihat. Tapi ini saya jebak dia. Saya bilang, Jess, Om cuma mau tanya 2 sama kamu. Apa Om? Ada Yudi itu. Ya silakan, katanya tanya, kata Yudi. Saya tanya, izin dulu dong pengacaranya. Kamu yakin bahwa bag itu kamu umpetin di belakang dulu baru kopi datang? Iya Om. Iya Om, 2 kali. Ngomongnya tapi kayak orang ragu-ragu gitu. Yakin? Yakin. Ternyata setelah dibuka TV, bagnya di depan, kopi baru datang, kemudian saksi rak datang, itu datang setelah dia meracun, yang kata menurut forensik itu apa namanya, yang digital forensik, Pak Nuh memperlihatkan pixel. Nah di jam itu 15-20 menit itu yang menguasai kopi cuman setan nama Jessica. Bagaimana ada orang lain? Ayah Mirna juga masih menyimpan rekaman CCTV yang belum pernah diungkap dalam persidangan. Ya. Oke, dia ada cyanida, tapi dia memasukkan itu tidak ada buktinya. Ada gerakan pixel doang. Memang nggak kelihatan secara jelas. Nah makanya tolong ditayangkan nih Om punya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Jessica ini udah jelas penjahat. Dia bunuh Mirna. Mau diomongin 1 juta kali juga saya pasang badan lah. Pokoknya udah pasti dia yang bunuh. Rekaman CCTV di tempat kejadian perkara menjadi bukti visual yang kuat untuk mendukung tuduhan terhadap Jessica yang melakukan pembunuhan berencana kala itu. Bahkan penambahan sianida ke dalam kopi Mirna sebelum korban tiba juga tercatat menjadi fakta di dalam persidangan tahun 2016 lalu. Mengenai pengujian sebenarnya sudah ada pengujian dalam berita acara pemeriksaan laboratorium forensik ya. Ketika dilakukan pengujian tentang waktu masuknya racun itu berbarengan dengan pengujian terhadap reaksi sianida terhadap kain. Kalaupun di pengujian waktu masuknya racun dalam kopi kan kemarin sudah dijelaskan antara 16.30 sampai 16.45 diperkirakan waktu masuknya racun ke dalam kopi. Bagi keluarga Mirna, vonis majelis hakim merupakan bukti bahwa Jessica adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Mirna dengan cara meracun. Namun nampaknya kasus pembunuhan es kopi sianida ini belumlah usai. Jessica Kumala Wongso masih mencari keadilan bahwa ia bukanlah pembunuh Mirna. Di dalam. Babak baru kasus kopi sianida dimulai dengan disidangkannya peninjauan kembali yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso. Upaya demi upaya hukum terus dilakukan Jessica meski ia telah bebas bersyarat pada 18 Agustus 2024 lalu dan akan bebas murni pada 27 Maret 2032 nanti. Senin, 4 November 2024, sidang lanjutan PK Jessica kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Jessica menghadirkan ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, yang menguatkan bukti baru yang mereka bawa. Di persidangan, saksi menyebut
Rekaman CCTV yang menjadi barang bukti dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin penuh dengan rekayasa. Kita perhatikan ini dari BAP Christopher Harmantrianto. Ya, di situ juga ada rekayasa. Pertama, kodeknya menjadi FP4, harusnya APC atau K264. Kedua, frame rate-nya juga 10, harusnya 25 atau 30. Lebarnya juga direkayasa, diturunkan menjadi seperempatnya saja, menjadi 960-576. Saksi ahli ini juga menyatakan rekayasa tersebut mengakibatkan rekaman CCTV itu mengalami distorsi 89,6% yang menyebabkan kualitas gambar mengalami penurunan. Hingga akibatnya, rekaman CCTV itu tak bisa memperlihatkan warna kopi yang sesungguhnya. Seharusnya pergerakan Jessica ada, dapat dari kanal 9 di belakang meja 57 untuk pukul 15.35 sampai 16.59. Ya, di situ juga seharusnya bisa kita dapatkan warna kopi yang sesungguhnya yang diantar oleh Agus Yono pada pukul 16.20-an, 16.24 sekian. Tetapi justru diturunkan resolusinya oleh Muhammad Mawazar dengan preware seperti Irexon. Dan lagi frame-nya juga diturunkan dari 25 menjadi 10. Ya, jadi dari sini bisa kita buktikan nanti bahwa distorsi akibat manipulasi dan rekayasa menggunakan freeware baik terhadap dimensi frame maupun lagi frame itu membuat data digital menjadi terdistorsi 89,6%. Jadi yang tersisa yang dihadirkan di persidangan dan disajikan oleh para jaksa adalah informasi sisa yaitu 10,4%. Kesaksian panjang soal rekayasa rekaman CCTV itu langsung mendapat tanggapan jaksa penuntut umum selaku termohon. Menurut jaksa, kesaksian Rismond pernah disampaikan dalam sidang kasus ini pada tahun 2016 lalu, termasuk analisisnya terkait rekaman CCTV di Cafe Olivier Jakarta yang menjadi tempat kejadian perkara TKP tewasnya Mirna. Jaksa pun menilai tak ada yang baru dari kesaksian yang disampaikan ahli digital forensik yang dihadirkan pihak Jessica tersebut. Dalam persidangan Selasa, 29 Oktober lalu, jaksa juga menyebut rekaman CCTV yang dipersoalkan itu telah diperiksa oleh ahli digital forensik yang berkompeten. Jaksa menyebut PK Jessica ibarat lagu lama dengan judul baru. Sementara itu, pihak Jessica tetap yakin atas novum atau bukti baru yang mereka bawa di PK kedua ini, serta dugaan rekayasa yang telah dibeberkan saksi ahli di ruang persidangan. Ya jelas lah kalau memang itu rekayasa, sudah kelihatan rekayasa 20 segala macam dengan jarak yang jauh itu udah nggak bisa dilihat apa-apa, nggak bisa dilihat apa-apa. Sebetulnya kalian dipaksakan aja, gitu. Kira-kira begitulah. Gimana sih kalau kita nggak bisa melihat yang jelas? Gitu. Apa harus jadi alat bukti? Ya kan, sementara juga nggak terlihat apa-apa pergerakannya, itulah kira-kira, ya kan? Kita sih yakin lah, gitu kan. Memang kita bicara ini bukan saya yang bicara atau ahli itu ahlinya lagi, gitu kan, ahli digital forensik. Kasus kopi sianida yang pernah menyedot perhatian publik tahun 2016 silam nyatanya belum usai. Upaya peninjauan kembali yang ditempuh Jessica masih bergulir di persidangan. Kasus es kopi sianida terus menyita perhatian publik. Publik kembali menanti apakah PK yang diajukan Jessica Kumala Wongso kali ini bisa mengubah putusan hakim sebelumnya.